Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali tadabbur hadis yang ke-26 dan hadis yang ke-27 dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita sampai kepada hadis yang ke-26 dengan tema Jima'ul Wasaya atau kumpulan wasiat. Hadis dengan tema ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dimuat dalam kitab At-Tirmizi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfa Rasulullah yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu wa hulak walau istama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu wa huwa alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Baik, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulullah, aku berada di belakang Rasulullah suatu hari. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ghulam itu ungkapan untuk seorang, ya, seorang anak kecil. Ya ghulam, hai anak, nak, ya. Inni u'allimuka kalimat. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas saat Rasulullah mengatakan ini, Ibnu Abbas masih kecil, ya. Aku akan mengajarkan kepada engkau kalimatin, beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Demikianlah sunnatullah dalam kehidupan ini, ya. Barang siapa yang semakin jauh dari Allah, maka juga Allah akan jauh dari seseorang. Kalau seorang melupakan Allah, Allah juga melupakan seorang. Kalau seorang meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni seorang. Kalau seorang menjaga Allah, artinya di setiap momen, setiap suasana kita berada, kita ingat Allah. Kita di pasar, kita ingat Allah, tidak mengurangi timbangan. Kita mengajar, kita ingat Allah, kita mengajar dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang petani, ingat Allah, tidak mencuri sawah tetangganya, lahan sawah tetangganya. Seorang kontraktor, ingat Allah dimanapun dia berada, yang menjaga dirinya dari hal yang haram, tidak mengkorupsi, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kolusi. Seorang pejabat ingat Allah, dia senantiasa tidak menzalimi rakyatnya. Ini yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau temukan Allah berada di arahmu. Artinya kalau kita ingat menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan muncul, akan berada ketika kita membutuhkan. Kita membutuhkan Allah, Allah dekat dengan kita. Ihfadillah tajidhu tujahak, dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa mengawasi kita dan menolong hamba-hambanya yang baik, ya. Kemudian Rasul melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Maka seorang manusia janganlah dia minta kepada seorang manusia, apalagi minta kepada benda-benda yang mati. Kalau kita meminta kepada Allah, meminta kekayaan, meminta ilmu yang bermanfaat, meminta rezeki yang halal, meminta jabatan yang bermanfaat, maka kita minta dan memohon, berdoa kepada Allah.
Jangan sampai meminta kepada selain Allah. Maka dalam surat Al-Jin dikatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka kalian janganlah berdoa kepada selain Allah. Atau berdoa bukan kepada Allah, ya, tapi kepada yang lain. Atau meminta kepada Allah tetapi juga meminta kepada yang lain. Ini syirik. Itu juga tidak boleh. Kemudian wa idasta'anta fasta'in billah. Ketika engkau meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah Allah sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah hanya. Kau dalam ilmu kaidah nahwu, kalau ada iyyaka jatuh sebelum fi'il, maka iyyaka ini iyyaka dan semisalnya, iyyaka, iyyahu dan semisalnya, iyaya itu maknanya hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Maka seorang ketika menyembah Allah, secara konsekuensinya dia juga harus meminta tolong kepada Allah. Jangan sampai menyembah kepada Allah tetapi meminta tolongnya kepada yang lain. Jangan sampai meminta tolong kepada dukun. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Enggak boleh ya. Tapi wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Artinya kita ini menyembah dan meminta tolong tidak boleh kepada selain Allah. Pada seorang wali sekalipun, seorang yang orang sudah meninggal, kita terang-terangan meminta, memohon, tidak boleh. Kemudian juga meminta tolong benda-benda yang mati, alam yang punya kekuatan, atau meyakini kekuatan selain Allah, benda-benda seperti jimat dan semisalnya. Ini tidak boleh kita meminta tolong pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul melanjutkan, wa'alam anna al-ummah law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu wa lak. Dan ketahuilah, kalau seandainya umat itu mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali sesuatu yang Allah telah menuliskan untukmu. Misalkan nikmat, anugerah, jabatan dan semisalnya. Kalau Allah belum menetapkan, maka seorang tidak akan bisa ya memberikan manfaat, tidak bisa ya. Dan sebaliknya, walau istama'u ala ayyadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu wa 'alaik. Dan seandainya umat itu mereka berkumpul untuk memberikan madarat, membinasakanmu, memberikan kecelakaan kepadamu, memberikan hal yang menyakitkan untukmu, ya, maka mereka tidak mampu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah telah menetapkan madarat itu. Maka Rasul mengatakan rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Al-aqlam, pena telah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan lembaran telah kering. Artinya semua telah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz, ya. Bahkan dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, Rasul menjelaskan bahwa setelah usia kandungan seorang manusia 120 hari, Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk menuliskan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia termasuk kelak orang yang saki aw sa'id, orang yang celaka atau seorang yang bahagia. Artinya akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Tetapi apakah ketika semua kejadian di alam dunia ini telah Allah tetapkan, kemudian seorang manusia dia kemudian hanya menggantungkan takdir, apakah boleh atau tidak? Itu telah terjawab dalam sebuah riwayat di mana para sahabat mereka mengatakan kepada Rasulullah, afala natakil ala kitabina, apakah kami sebaiknya bergantung kepada catatan amal kami? Maka Rasul mengatakan i'malu
kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian nggak usah seperti itu, nggak usah bergantung dengan catatan amal kalian. Kalian beramallah, karena setiap orang itu dimudahkan lima khuliqa li ajli. Lima khuliqa lahu, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dimudahkan sebagaimana dia diciptakan. Makanya banyak ya seorang yang Allah tetapkan orang ahli baik, orang-orang ahli surga, dilalah itu ya. Bukan dilalah, pasti diajak kebaikan mudah, diajak tilawah mudah, diajak silaturahim mudah, diajak untuk salat, zakat, puasa mudah. Tetapi kalau ahli neraka diajak beriman tidak mau, diajak kebaikan tidak mau. Seperti itu ya. Demikian hadis yang ke-26 tentang Juma'ul Wasaya atau kumpulan wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang ke-27 dengan tema At-Tarbiyatun Nabawiyah atau tarbiyah Nabi. Anil Barra' ibn Azib qala amarna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bi sab'in bi i'adatil marid wa ittiba'il janaiz wa tasmitil 'atish wa nasrid dha'if wa aunil mazlum wa ifsa'is salam wa ibraril muqsim wa naha anis syurbi fil fiddah wa nahana an tahattumid dhahab wa an rukubil mayathir wa an lubsil harir wad dibat wal qissi wal istabrak. Pemirsa yang sedang menyaksikan video melalui channel YouTube ini, dalam hadis yang ke-27 ini Rasulullah memberikan memberikan tarbiyah, itu memerintahkan 7 hal dan melarang 7 hal ya. Dari Barra' bin Azib, beliau berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabin. Rasul memerintahkan kepada kita 7 hal. Yang pertama, bi'iyadatil marid, itu mengunjungi orang yang sakit. Mengunjungi orang yang sakit ini perbuatan yang fadilah, min fadail akhlak, termasuk akhlak yang mulia ya. Wattiba'al janaiz, mengikuti jenazah. Ketika seorang meninggal, maka dalam Islam ada kewajiban bagi seorang muslim, paling tidak fardu kifayah ya, bagi mereka yang bisa melakukan itu. Pertama yaitu memandikan, mengkafani, mensalati, dan setelah itu mengantar ke tempat pemakaman terakhir atau peristirahatan yang terakhir di alam dunia ini. Dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan sekali seorang muslim untuk mengikuti jenazah saudaranya. Karena dengan kita mengikuti jenazah saudara kita yang dimakamkan, kita memberikan penghormatan kepada mereka. Bahkan dalam Islam, kalau seorang mengikuti jenazah sampai dari mulai proses ya, dari mulai mensolati sampai menguburkan jenazah di pemakaman, dia mendapatkan pahala kiratani, 2 kirat, dan setiap 1 kirat itu sama dengan sebesar Uhud. Ini betapa besar ya pahala ya, seorang yang ikut dalam ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah sampai ke pemakaman. Wa tasmitil atis, dan mendoakan seorang yang sedang bersin. Ketika seorang bersin, kita mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu ya. Ini artinya pelajaran yang ketiga adalah pelajaran ketika seorang sedang posisi sakit, maka saudaranya yang lain itu sangat dianjurkan untuk memberikan doa. Kemudian wa nasrid dhaif, menolong seorang yang lemah. Wa aunil mazlum, menolong seorang yang terdolimi. Jadi kalau ada saudara kita yang terdolimi, maka kita menolongnya. Maka Rasul dalam hadis yang lain beliau pernah mengatakan, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau saudaramu yang dizalimi. Maka para sahabat mereka bertanya, Rasulullah, kalau kami diminta menolong seorang yang terdolimi itu wajar, tapi bagaimana kami menolong orang yang mendolimi? Maka Rasul mengatakan, kamu cegah dia supaya jangan melakukan kezaliman. Kemudian wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Wa ibraril muqsim, yang ketujuh, menunaikan sumpah. Ketika seorang bersumpah, maka dia juga harus menunaikan. Tidak boleh ada orang bersumpah kemudian
sumpahnya dilanggar. Maka dalam fikih ya ada pembahasan di sana, kalau seorang melanggar sumpahnya ya dengan secara sengaja, maka di sana ada yang namanya kafarah, kafaratul qasam, kafarah sumpah. Yang terakhir Rasul melanjutkan wanahana, kata Al-Bara' bin Azib, wanahana anisyurbi fil fiddah. Ada 7 hal yang Rasul larang. Pertama, minum di fiddah, bejana perak. Wanahana an takhattumid dzahab, melarang kita dari bercincin emas. Karena Rasul melarang sekali ya umatnya, orang yang beriman, mereka menggunakan media-media emas perak ya. Karena emas perak ini simbol berlebih-lebihan dan itu hanya pantas bagi orang-orang kafir. Wa an rukubil mayathir, dan melarang kita dari naik al-mayathir, yaitu kalau mana asalnya bantalan pelana ya, bantalan pelana. Kemudian wa an lubsil harir wad dibat wal kissi wal istabrak, dan menggunakan pakaian sutra. Ini al-harir, ad-dibat, al-kissi dan al-istabrak. Ini semaknanya sama. Ini sutra ya. Dari sutra yang sangat rendah kualitas sampai yang tinggi. Dalam Quran ada ya, harir ada. Kemudian istabrak itu ada ya. Intinya Islam mengajarkan kita bagaimana kesederhanaannya. Demikian, semoga Allah memudahkan kita dan memberikan kita istiqomah ya untuk melakukan amal kebaikan dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.